Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kalian sudah belajar matematika dan dilanjut dengan pembelajaran PLBJ ya. PLBJ bab 4 yaitu kuliner khas Betawi, yaitu adalah es selendang mayang ya. Coba anak-anak perhatikan. Anak-anak tentu sudah tahu ya, es yang ada di gambar ini es apa? Ya, ini adalah es selendang mayang yang biasanya kita temui di acara-acara Betawi ya, seperti acara pernikahan adat Betawi, seperti sunatan, hitanan ya, atau kita juga bisa menemuinya di jalan-jalan ya. Kadang-kadang ada penjual-penjual es selendang mayang, atau yang rumahnya di dekat pinggir kali itu, dekat jembatan itu ada ya. Nah, tahukah kamu nama kuliner ini apa tadi? Selendang mayang ya. Bagaimana rasanya? Pasti manis, segar ya. Apalagi disajikan menggunakan es batu. Nah, kamu tahu itu adalah makanan, minuman dari khas Betawi ya. Kuliner khas Betawi yang bernama es selendang mayang. Apa sih bahan baku pembuatannya? Nah, kita belajar di bab ini. Perhatikan ya, Nak ya. Es selendang mayang merupakan salah satu kuliner khas Betawi ya. Es selendang mayang mulai populer. Populer itu artinya mulai hits ya, mulai terkenal sejak tahun 1940-an. Nah, es selendang mayang ini sering mendapat julukan sebagai minuman Betawi jadul. Jadul itu zaman dulu. Karena sudah ada sejak zaman dulu dan masih dapat kita temukan hingga saat ini. Nah, es selendang mayang ini termasuk dalam kategori es campur yang memiliki rasa manis, gurih, serta menyegarkan. Manis dari gulanya, gurih dari santannya, ya. Kemudian serta menyegarkan dari es batunya dan daun pandan yang wangi. Nah, kuliner ini dapat mengurangi rasa lapar dan haus. Hal ini karena isian dari es selendang mayang yaitu berupa kue kenyal yang terbuat dari sagu aren dan tepung hunkui yang mengandung karbohidrat, jadi mengenyangkan. Nah, kue-kue tersebut disiram dengan santan, gula aren, dan es batu. Itu ya bahan-bahannya. Kemudian variasi isi dan rasa es tersebut menjadi asal mula dari nama es selendang mayang ya. Kemudian es selendang mayang ini berupa kue kenyal yang terbuat dari sagu aren dan tepung huangki yang berwarna merah, putih, dan hijau. Cantiknya warna kue ini diibaratkan sebagai warna selendang ya. Biasanya kan warna selendang itu warnanya warna merah, putih, hijau, seperti itu ya, warna yang terang-terang. Nah, cantiknya warna kue tadi diibaratkan sebagai warna selendang. Sementara itu, nama mayang memiliki arti manis dan kenyal seperti rasa kue selendang mayang. Jadi kalau kamu namanya mayang berarti kamu artinya manis ya, kenyal. Seperti rasa kue selendang mayang ya. Nah, kemudian pada awalnya kuliner ini sering dihidangkan atau disajikan pada acara-acara masyarakat Betawi. Seperti apa? Seperti acara lebaran, hajatan, ya, hitanan, sunatan, dan lain-lain. Tapi karena dengan perkembangan zaman, kuliner ini sudah mulai jarang ditemui. Kenapa? Karena mulai tergantikan oleh kuliner yang lebih modern. Misalnya es-es yang zaman sekarang seperti es dum-dum ya, atau es cappuccino cincau. Nah, ini jadi mulai hilang es selendang mayang ini ya. Padahal ini adalah warisan masyarakat Betawi zaman dulu ya. Nah, tapi kita bisa menemui di tempat-tempat tertentu, khususnya di tempat yang bernuansa Betawi seperti di kawasan Kota Tua dan Setu Babakan. Kota Tua, pernah ya ke Kota Tua, Setu Babakan ada di Jakarta Selatan, di Jagakarsa. Nah, para pedagang di Kota Tua ini menjajakan es selendang mayang secara sederhana dengan cara dipikul. Kalau di sini kadang-kadang ada yang berjualan selendang mayang dengan cara menggunakan sepeda ya, gerobak terus pakai sepeda. Tapi kalau di Kota Tua itu dipikul ya, karena benar-benar seperti zaman dulu banget ya. Nah, kemudian kuliner es selendang mayang ini merupakan salah satu kekayaan budaya Betawi yang mulai jarang ditemukan.
Oleh karena itu kita perlu melestarikannya. Anak-anak, melestarikan kuliner khas Betawi itu berarti artinya kita sudah menghargai budaya nenek moyang kita. Ya, kalau kita melestarikan budaya Betawi berarti kita telah menghargai budaya dari nenek moyang. Gimana cara melestarikannya? Cara melestarikan kulinernya dengan mempelajari cara membuat dan mengenalkan kuliner tersebut kepada teman-teman atau saudara. Jadi cara melestarikan makanan atau minuman khas Betawi ini yaitu dengan cara kalian mempelajari. Nah, hari ini kalian mempelajari tentang es lendang mayang, berarti kalian sudah melestarikan. Lalu nanti kalian membuat cara membuat es lendang mayang ya, cara membuat es lendang mayang. Kemudian setelah membuat, kalian berikan kepada saudara, kepada tetangga ya. Kenalkan bahwa ini adalah namanya es lendang mayang buatan kalian dan mama kalian. Ini adalah makanan khas Betawi gitu ya. Jadi dengan cara kalian mempelajarinya, kemudian dan membuatnya serta mengenalkan makanan tersebut kepada teman atau saudara. Nah, kita juga bisa menyajikannya di acara hajatan atau ketika lebaran. Misalnya lebaran, kalian, keluarga kalian membuat es lendang mayang, berarti kalian sudah melestarikan budaya khas Betawi. Kan nanti kalau lebaran datang keluarga saudara-saudara yang lain terus kalian kasih. Nah, berarti kalian perkenalkan, berarti kalian sudah melestarikan budaya Betawi. Nah, nanti tugasnya adalah kalian harus membuat es lendang mayang. Ini alat dan bahannya, silakan dicatat. Harus dicatat ya. Nah, yang pertama ada bikin kuenya dulu, yaitu ada tepung sagu aren sebanyak 100 gram, kemudian tepung hangkui sebanyak 100 gram, 1 liter air, kemudian pewarna makanan hijau, pewarna makanan merah. Nah, itu untuk membuat kuenya. Nah, lalu membuat santannya, kuah santannya yaitu santannya 500 ml, boleh santan instan atau santan yang diperas boleh ya. Kemudian pakai garam 1 sendok saja, lalu 1 lembar daun pandan. Nah, itu untuk membuat kuahnya ya. Kemudian cara membuat gulanya, saus gulanya itu gula merah 200 gram, kemudian air 200 ml, 1 lembar lagi daun pandan. Kemudian buah nangka matang dipotong dadu secukupnya ya, atau buah yang lain yang ada di rumah. Lalu disajikan dengan es batu. Itu bahannya ya. Bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya, siapkan loyang berbentuk persegi, alasi permukaan loyangnya dengan plastik ya. Kemudian campurkan tepung sagu aren, tepung hangkui dan 1 liter air. Diaduk hingga merata. Selanjutnya siapkan 3 wadah kecil, bagi adonan menjadi 3, 1 bagian diberi pewarna makanan hijau, 1 bagian lagi diberi warna merah, dan 1 bagian lagi tetap dibiarkan berwarna putih. Lalu masak adonan warna merah dengan api kecil biar gak gosong. Sembari dimasak, aduk adonan terus menerus hingga mendidih dan terlihat bening. Kemudian setelah mendidih, matikan api dan tuang adonan merah ke dalam loyang. Lalu masak adonan warna putih dengan api kecil dan diaduk secara terus-menerus hingga adonannya mendidih dan tampak bening. Nah, setelah mendidih, tuang adonan putih ke dalam loyang di atas adonan merah. Jadi ditumpuk ya. Kemudian masak adonan warna hijau dengan api kecil. Selagi dimasak, aduk adonannya setelah terus-menerus hingga mendidih dan tampak bening. Lalu setelah mendidih, tuang adonan hijau ke dalam loyang di atas adonan putih. Tunggu sampai semuanya mengeras. Nah, langkah selanjutnya adalah kalian membuat saus tadi ya, saus gulanya. Campur bahan-bahan saus gula, masak hingga mendidih dan gula larut. Lalu berikutnya membuat kuah santan. Tadi sudah alat bahannya. Campur bahan-bahan kuah santan, lalu masak hingga mendidih sambil diaduk-aduk. Setelah itu, keluarkan kue selendang mayang dari loyang yang tadi pertama, lalu potong kotak-kotak sesuai selera dan siap disajikan. Tambahkan dengan es batu, lalu tuang selendang mayang ke dalam gelas, lalu tuang kuah santan dan saus gula. Es selendang mayangnya siap disajikan. Selamat mencoba Nana. Itu tugas prakteknya ya.
Jadi buat apa Ibu meminta kalian untuk membuat? Karena untuk melestarikan dan mengenalkan budaya-budaya khas Betawi ya. Itu tugas praktek membuat es selendang mayang. Semua wajib membuat. Dibantu dengan ibunya ya. Kemudian tugas kalian adalah mengerjakan latihan soal jawab ya. Kerjakan Romawi A, Romawi A, Romawi B, dan Romawi C. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.